Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberi kami nafas kehidupan, yang menjaga dan memelihara kami, dan menghantarkan kami di hari yang baru yang indah ini Tuhan. Kami akan mengawali aktivitas kami ini Tuhan, dengan ibadah dan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami Tuhan, agar ibadah kami ini bermanfaat dan berkuasa menuntun kami ke dalam jalan kebaikan yang Engkau bawa, agar kami tetap dapat berjalan di dalam koridor kebenaran seperti apa kehendak-Mu bagi hidup kami. Ini doa kami Tuhan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera untuk ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah berkenan kepada kejahatan dan dusta. Itu sebabnya lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini mengatakan, Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menuntun kita tinggal dan berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan telah berikan. Tetapi kejahatan dan dusta masih banyak terjadi dan merajalela menguasai hidup manusia. Karena orang yang berbuat jahat cenderung memperhatikan bibir jahat, dan seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Mereka lupa bahwa kejahatan tidak akan bertahan selamanya, dan langkah-langkah dusta adalah pendek, karena Tuhan yang mencintai keadilan dan kebenaran akan bertindak. Penulis Amsal memberi nasihat agar kita menjauhkan kejahatan dan dusta. Kita dipanggil untuk melawan kejahatan dan dusta dengan hidup di dalam keadilan dan kebenaran menurut firman Tuhan. Ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa kejahatan akan selalu kalah dan dusta itu akan terungkap. Seperti apa yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Kita juga melihat bagaimana hidup orang yang berjuang melawan kejahatan dan bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Hidupnya diberkati dan menjadi berkat karena Tuhan pakai sebagai alatnya. Ada Yusuf, ada Daniel, Yesaya, Yeremia, para nabi lainnya, dan para rasul, terutama Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus menjalaninya dan melaluinya, kita menerima pengampunan dosa dan anugerah hidup yang kekal. Nats ini mengingatkan kita untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus kita telah ditetapkan bukan lagi sebagai hamba dosa dan bukan lagi sebagai hamba kejahatan, tetapi kita sudah menjadi hamba Allah yang setia, hamba yang melayani, dan hamba Allah yang terus berbuat baik, hamba yang menjadi terang dan berkat bagi umat yang Tuhan utus. Amin.